Akhirnya Rasulullah, oh begitu ya, ya sudah begini aja, ini daripada nanti ujung-ujungnya nanti ribut-ribut lagi. Akhirnya Rasulullah, oh begitu ya, ya sudah begini aja, ini daripada nanti ujung-ujungnya nanti ribut-ribut lagi, ya ambil sorbannya, digelar. Udah, sorbannya digelar, batunya ditaruh tengah, udah, masing-masing kabilah datang kemari tuh pegangin tuh sorban, dipegangin atu-atu, terus diterap. Ketika begitu siapa yang ditanya, siapa yang masang batu ini? Semua berhak mengatakan bahwa saya yang memasang, sehingga semuanya happy. Nah itu salah satu contoh bijaknya Rasulullah. Bahkan ketika muda beliau sudah menjadi orang yang bijaksana. Nah semakin moncar lah namanya ya, semakin membumbung tinggi namanya, begitu harum bahwa Muhammad seorang pemuda yang cerdas, yang jujur, yang paling bisa dipercaya, dan semua sifat-sifat yang baik. Sampai ketika ini kalau diterusin panjang banget ini, jadi dilengkap-lengkap ya. Nah sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika sampai di pertengahan, diajak berdagang ke Syam waktu itu. Syam itu wilayahnya, yang masuk wilayah Syam adalah Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Nah itu termasuk wilayah Syam. Nah Syam ini disebut dengan Syam itu menggunakan bahasa kuno ya, yang dia dinisbatkan kepada Sam bin Nuh. Jadi dulu ketika banjir besar pada zamannya Nabi Nuh, Kan'an kan nggak berhasil. Kan'an putra Nabi yang membangkang. Nah yang berhasil itu salah satunya adalah Sam bin Nuh dan beberapa saudaranya yang lain. Di bawah keturunannya Nabi Nuh akhirnya mencar tuh ke beberapa wilayah. Yang Sam bin Nuh itu ada di wilayah Syam saat ini. Wilayah Syam di mana? Suriah, Lebanon, Irak, Jordan. Nah itulah sekitar situ. Suatu ketika menjelang sampai di Syam itu, tiba-tiba diberhentiin seorang rohib, seorang pendeta dari Yahudi. Ini nanya, dilihat loh kok gini ya, tar dulu, berhenti dulu bahasa gini gitu ya, dulu. Kenapa? Itu bocah siapa? Ditanya, itu bocah siapa? Lah anak saya, katanya. Bohong loh, kamu bohong. Kamu siapa? Saya Abu Thalib. Ini anak kamu? Iya ini anak saya. Kamu bohong, katanya. Tahu dari mana aku bohong? Ciri-ciri anak ini adalah seperti yang tertulis di dalam Taurat, di mana sekelompok awan ini selalu melindungi kemana dia berjalan. Buktinya tuh di atas adem, jadi awan mengikutin gitu. Awannya ngiupin, jadi nggak kepanasan. Satu. Kedua, dari perawakan yang dibocah ini seperti yang tertulis di dalam Taurat. Kamu bohong. Lah kok bisa bohong? Lah orang ditulis kok di dalam Taurat bahwa anak ini yatim, nggak punya bapak, bapaknya udah meninggal. Dia lahir, bapaknya udah meninggal. Jadi nggak mungkin ini anak kamu. Kamu bukan bapaknya. Oh iya. Ya ini ponakan saya. Bapaknya meninggal ketika dia masih di kandungan. Nah kan, iya, yaudah, lu balik dah. Loh kok balik? Saya mau dagang.
kamu nggak akan sampai ke kota. Sampai ke kota kamu pulang tinggal nama, udah pasti dibunuh. Karena Yahudi itu sebenarnya taat dia. Yahudi itu karakternya Yahudi ada. Agama Samawi itu Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi, ajarannya yang dibawa oleh Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunannya ke bawah itu menjadi kelompok Yahudi. Mereka sebenarnya itu taat dengan ajaran Taurat. Tapi ketika dia tidak suka, membangkang langsung. Cuma satu yang menjadi aibnya orang Yahudi, dan itu di dzikra fil Quran iddat marrat, disebutkan di dalam Al-Quran itu beberapa kali. Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Hobinya orang Yahudi itu membunuhin nabi-nabinya atas dasar yang tidak betul. Jadi misalkan yang nggak suka dibunuh gitu. Memang demen banget bunuh nabinya. Nah, ketika disebutkan di dalam Taurat ini ada namanya Ahmad, orangnya begini disebutin di dalam Taurat, di Injil pun juga ada. Nah, dicari, ini bahaya nih, mau dibunuh. Akhirnya Abi Thalib dan ponakannya Muhammad bin Abdillah kembali lagi ke Mekah. Tapi kepiawaian beliau di dalam menghadapi orang, dalam berinteraksi dengan orang ini sangat-sangat dipercaya. Hingga suatu ketika beliau ini bekerja kepada salah satu saudagar kaya di Mekah yang bernama Khadijah. Khadijah seorang janda kaya raya, punya anak buah namanya siapa? Yang nemenin Nabi ke Madinah, ke Syam, siapa namanya? Namanya Maisarah. Maisarah laki perempuan? Maisarah laki perempuan? Perempuan. Hah? Kalau di sini perempuan, weh. Ayo, adik-adik. Kira-kira namanya Maisarah. Laki apa perempuan? Adin. Kan Maisarah, di sini ada Pok Saroh. Seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Nah, ini Maisarah ini selain bertugas sebagai pendampingnya Muhammad ketika berdagang ke Syam, beliau ini juga sebenarnya punya misi terselubung. Ya, misi terselubungnya apa? Nanti kamu perhatikan itu Muhammad, dan kamu bikin laporan, ceritakan sedetil-detilnya bagaimana Muhammad bin Abdillah. Jadi ibaratnya ada janda mentaksir seorang pemuda yang memang sudah terkenal kebaikannya, tapi biar mantep, dah dagang dah, temenin. Ini orang karakternya bagaimana gitu. Salah satu misinya Maisarah itu begitu. Sepulangnya dari berdagang ke Syam, Maisarah ditanya, gimana? Gimana Muhammad? Diceritakan, Muhammad ini orangnya jujur, orangnya amanah. Diceritakan ya memang keadaannya begitu, emang baik. Gitu. Oh ya udah. Akhirnya singkat cerita ya, Muhammad bin Abdillah ini menikahi Khadijatul Kubra. Di mana Khadijah ini sebenarnya juga sudah tahu, karena beliau Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah ini punya paman seorang rohib, pendeta yang taat. Jadi tahu ajaran Taurat, ajaran Injil tahu, dan disebutkan di situ bahwa akan ada nanti di akhir zaman seorang nabi penutup dengan ciri-ciri bla bla bla, disebutin lah. Ini masih ini, gitu kan? Ya dia punya kesempatan untuk menjadi pendampingnya orang yang termulia. Nah, makanya Siti Khadijah itu Ummul Mukminin, ketika beliau mensupport, mendukung semua dakwah-dakwahnya Nabi, beliau itu sampai mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, kalau hartaku sudah habis dan kamu masih membutuhkan uang, gali kuburku. Kalau aku udah mati, gali kuburku, jual tulang-tulangku,
untuk membiayai dakwahmu. Itu saking pol-polannya Siti Khadijah. Nah, selama beliau bersama dengan Ummul Mukminin Khadijah, istrinya cuma satu, setia. Nah, suatu ketika Rasulullah ini panjangan ya. Sampai ada yang ngorok ya. Nah, suatu ketika Muhammad bin Abdullah ini melihat, ya Allah, ini kok orang-orang kok pada begini ya, pada nyembah berhala keadaannya, pada nyembah berhala, terus memperlakukan wanita semena-mena. Ketika mereka sedang datang bulan, mereka dianggap sebagai orang yang kotor. Nah, selipin lagi. Orang Yahudi itu menganggap bahwa seorang wanita yang sedang dalam keadaan datang bulan ini mereka tidak boleh ditemenin, tidak boleh dikumpulin. Dikumpulin maksudnya begini, kayak begini nih, kita duduk begini. Kalau orang Yahudi ada yang haid itu nggak boleh, sono. Di rumah pun dia sediain ruangan yang memang buat mereka. Nih lu tinggal situ, pokoknya selama haid di situ. Nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur bareng, pokoknya nggak boleh bareng-bareng sampai dia selesai baru. Karena menganggap bahwa itu najis. Padahal, nah ini sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram, orang-orang yang haid itu sebenarnya yang najis adalah yang keluar, ya darahnya doang. Selain itu mah boleh. Islam sebagai penengah. Nah, berbeda dengan Nasrani. Jadi Yahudi itu orang yang ta'ammuk dan hulu di dalam beragama. Yang apa ya? Sukanya memang justru malah mempersulit dirinya sendiri dengan ajaran agamanya dia. Dibikin susah. Contoh, ketika Bani Israel itu kan Yahudi. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nadin. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lam tadun. Ketika seorang Bani Israel ini diperintahkan untuk mencari sapi, dia masih bertanya, ya Nabi, sapinya yang jantan apa yang betina? Yang betina. Qalaina yaqulina bukharatul la faridu wala bikrun awanun baina dzalik fafa'alu ma tu'marun. Sapinya jangan yang sapi perawan, tapi bukan janda juga. Nah, bingung kan? Udah gitu masih ditanya lagi. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa? Nah, ini kan dibikin susah sendiri. Harusnya kalau dibilang carilah sapi, ya udah sapi aja udah selesai. Nah, dia di detail. Sapinya yang bagaimana? Yang jantan apa betina? Yang betina. Yang betina yang bagaimana? Jangan yang perawan, jangan yang janda. Nah, bingung lah. Terus udah dapet nih, yang gimana? Yang warnanya apa? Yang warnanya emas. Makin susah. Nah, orang-orang Yahudi itu begitu, Bani Israel. Sedangkan orang-orang Nasrani kebalikannya. Yang satu ini terlalu terlalu hulu di dalam beragama. Jadi fanatik gitu loh, radikal jadinya, radikal di dalam beragama. Yang satu gampangin urusan agama. Kalau ilustrasinya sekarang ya orangnya liberal. Jadi liberal, apa aja ditabrak. Kalau memang bisa ditabrak. Nah, salah satu yang berkaitan dengan haid itu, kalau di kepercayaannya orang-orang Yahudi bahwa orang yang haid itu harus diasingkan sampai dia suci. Kalau orang Nasrani ketika dalam keadaan haid, bodoh amat, sama aja kayak orang yang tidak haid.
ya nggak ada batasannya gitu, mau haid kayak mau enggak kayak hajar aja gitu. Nah, Islam sebagai pembeda, Islam sebagai pembeda, orang-orang wanita-wanita yang sedang dalam keadaan haid silahkan ditemani, maksudnya ya kuis kumpul tetap seperti biasa, kecuali tidak boleh watu, tidak boleh berhubungan. Terus kalau misalkan suaminya mau bagaimana? Ya pokoknya selain itu deh gitu. Silahkan menikmati yang selain itu di antara pusar dan dengkul, selain itu boleh gitu, gitu aja. Artinya tengah-tengah menjadi solusi gitu. Nah, di dalam Taurat itu juga ketika Khadijah ini ngaji sama pamannya, ya tahu begitu, ya udah pokoknya mudah-mudahan jadi suamiku. Ya akhirnya benar kan, menikah dengan Siti Khadijah. Dan beliau yang pertama beriman ketika Nabi Muhammad mendapati wahyu. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira, menerima wahyu di Gua Hira, didatangi seorang yang berbadan tinggi, putih, bersih, dibekep, terus ya Muhammad iqra, dijawab ma'ana biqari, ya Muhammad iqra ma'ana biqari, ya Muhammad iqra ma'ana biqari, ya Muhammad bacalah, saya tidak bisa baca. Jadi Rasulullah itu buta huruf, nggak bisa baca. Tapi ini bukan menjadi kekurangan, tapi justru malah menjadi kelebihan. Orang mah biasanya kalau buta huruf mah menjadi kekurangan, berarti berarti bodoh, ya nggak bisa baca gitu. Tapi Nabi Muhammad dengan tidak bisa membaca justru menjadi sebuah pembuktian bahwa Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya adalah betul-betul wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad ini tidak berkata dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa yang disampaikan kepada umatnya adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, sepulangnya Nabi Muhammad, ketika itu turunlah ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu pulang, Nabi Muhammad ini pulang cerita kepada istrinya. Dilihat keringetnya ini udah segede jagung, artinya orang panik. Orang manusia, seorang manusia ketika panik itu kan keringetan, macam-macam keadaannya, panas dingin. Cerita, kamu kenapa ya? Suamiku kenapa? Katanya. Siti Khadijah ini mah santai, jadi nggak panik. Karena apa? Tahu ini. Oh, ini kejadian nih, kejadian yang luar biasa karena suaminya adalah orang yang luar biasa. Jadi nggak panik. Ketika diceritain, gimana ceritanya? Tadi datang nih orang putih gede, tiba-tiba dibekap suruh baca. Oh gitu ya. Yaudah yuk ikut. Dibawalah ke pamannya Waraqah bin Naufal. Dibawa ke Waraqah bin Naufal, diceritakan, coba kamu barusan ngalamin apa? Katanya. Diceritakan seperti yang cerita itu di Gua Hira. Nah, dijawab sama Waraqah bin Naufal, oh itu adalah namus alladzi ja'a bihi Musa alaihi salatu wassalam. Itu adalah nyamuk, katanya. Nyamuk yang sama yang mendatangi Nabi Musa. Nah kan dia pegangannya Taurat, jadi mengikutinya Nabi Musa. Itu adalah nyamuk yang sama, dan seperti yang tertulis dalam Taurat bahwa kamu ini memang orang pilihan itu. Waqad qila, dikatakan bahwa Waraqah bin Naufal ini akhirnya pun masuk Islam. Ini baru masa awal ya, ceritanya kan panjang banget nih, kayaknya bisa sampai pagi besok nih. Ya, lengkap deh. Setelah beberapa tahun perjuangan beliau menyebarkan agama Islam di kota Mekah, Rasulullah
diuji dengan ujian yang kedua, yaitu meninggalnya Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Dan di tahun yang sama meninggal juga pamannya yang mengurusnya dari kecil dan selalu pasang badan di depan masyarakat Arab, yaitu Abu Thalib. Di tahun yang sama, sampai disebut tahun tersebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, pada zaman dulu orang-orang Arab itu suka menyebut suatu waktu dengan kejadian yang berkaitan. Tahun ketika ada penyerangan Raja Abrahah ke Mekah karena menunggang gajah, maka disebut tahun gajah. Nah, ketika meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah dan Abu Thalib disebut dengan Amul Huzni. Dan bulan-bulan juga, bulan Ramadan disebut, kenapa disebut bulan Ramadan, bulan Safar kenapa disebut dengan bulan Safar, bulan Muharram kenapa disebut bulan Muharram, itu ada ceritanya kenapa disebut bulan Safar, bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan Rajab. Nah, itu nanti dikupas sama pembina Dewan Dakwah Al-Mukarram Ustadz Salahuddin. Nah, ketika Amul Huzni, cobaan yang kedua, cobaan yang besar ya, selain daripada cobaan-cobaan di kota Mekah itu, di mana sahabatnya ini disiksa. Ada sahabatnya namanya Ammar bin Yasir, sekeluarga ini disiksa, dibunuh. Keluarga Yasir, nah, punya anak namanya Ammar. Ammar ini banyak meriwayatkan hadis juga. Terus sahabat Bilal sebagai muadzin dipentang, ditiban batu segede alaihin di dadanya, dipaksa, kamu kalau mau beriman kepada agamanya nenek moyang kita, aku bebaskan. Enggak, mau sampai mati begini aja deh. Bilal itu orangnya udah hitam, budak, tapi suaranya bagus, sampai sendalnya aja kedengeran di surga. Tambah lagi ujian yang ketiga. Setelah itu berhijrah, ceritanya panjang pokoknya. Ketika diserang harus lari ke Gunung Thur atau ke Jabal Thur, itu jaraknya ada itu posisinya ada di sebelah di baliknya kota Madinah. Jadi mau ke Madinah itu kalau ngidul dia ngalor dulu, posisinya ada di lor. Itu singgah di situ sampai ada ayat Al-Qur'an, wa thaniyasnani idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Abu Bakar ini khawatir. Udah dikejar-kejar, udah di depan mulut goa. Khawatir, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu kalau mereka angkat kaki udah kena kita, ketangkep, katanya. Ya gimana nih, katanya. Nah, turunlah ayat itu. Tadi wa thaniyasnani idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah bilang, jangan takut, jangan sedih, Gusti Allah sama kita. Kita nggak cuma berdua, gitu. Udah jangan takut. Akhirnya nggak kelihatan. Yaitu proses hijrah itu dibantu oleh Abdurrahman bin Abu Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar tugasnya sebagai intelijen, dia mengawasi situasi kota Mekah dan laporan sambil bawa kambing untuk minum. Jadi pura-puranya menggembala. Asma binti Abi Bakar waktu itu hamil 8 bulan, hamil tua. Gunung Sur itu saya udah pernah naik kurang lebih 1,5 jam. Gunungnya gunung batu, 1,5 jam gunung batu, kagak ada pohon. Jadi emang kalau kesiangan dikit aja udah mateng naiknya gitu. Kena matahari, pantulannya kita naikinnya batu. Jadi pegangan begini ya panas, Pak. Gitu. Nah, saya naik saya 2 kali. Naik 2 kali, yang pertama memang ya biar tahu juga, masa tinggal di Mekah nggak tahu Gunung Sur, nggak tahu Gua Sur. Yang kedua dijorogin, ayo temenin saya, ayo temenin, udah tanggung.
Kalahnya gara-gara lihat ada nenek-nenek naik. Nenek-nenek udah bawa tongkat naik ke atas. Ya Ki, masa kalah sama nenek-nenek? Ya nggak, pantang mundur kalau begini mah, naik udah. Tapi suruh ngulang lagi mah terima kasih udah. Ya jaraknya kurang lebih hampir 2 kiloan ya, 2 kilo nanjak. Lihat aja di Google, Gunung Sur, lihat gunungnya jadi kelihatan tingginya. Itu bentuknya, kenapa disebut dengan Gunung Sur? Karena bentuknya seperti punuk sapi. Itu gunungnya ada di baliknya itu. Guanya ada di balik itu, di ujung. Itu Asma binti Abi Bakar naik turun tiap hari bawa makanan buat abahnya dan sahabat abahnya. Tiap hari, kebayang. Nah sekarang emak-emak nih lagi bunting nih, "Pak, mau makan sate." Buset, barusan makan bawaan orok ini. Ya elah, beli orok dibawa-bawa. Emang orok bisa ngomong? Ya, enggak, tapi ya begitu ya, karena cinta aja udah dibeliin pergi. Nah itu Asma binti Abi Bakar ini naik gunung ke atas tiap hari bawa makanan. Yang bawa minum saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Situasi aman, berangkat ke Madinah. Di tengah jalan mau dihadang. Nah, singkat ceritanya ini, orang-orang Mekah ini dihasut oleh setan yang menyerupai pemimpin kabilah dari negeri Najd. Udah gini aja, seluruh kabilah pemuda-pemuda ini kita kasih pedang. Nah, kalau begitu Abu Thalib ini nggak bisa nyerang, nggak bisa nggak bisa menyalahkan kita. Jadi nggak bisa dendam sama kita. Oh, ya udah dikejar. Nah, ketika sudah singgah 3 hari di Gua Sur ini menuju ke Madinah, sudah bawa mursyid, bawa pemandu jalan. Ada yang pintar lihat jejak kaki itu dia bisa tahu, disamperin. Ketika mau diantem nih pedangnya, wes begini, kudanya jatuh, nyublok. Lah sampean kebayang aja, ada orang, nggak usah pedang deh, ada orang mau mukul terus dia kepleset. Kira-kira nih abang bagaimana? Tambahin aja sekalian ya. Nah, tapi Rasulullah enggak, diangkat itu tangannya, dipegang tangannya, dibantu berdiri, sambil disenyumin gitu. Udah, maksudnya ya kesian jatuh dibantuin gitu. Nah lanjut lagi. Nah ini namanya sarokoh, yang ngejar itu namanya sarokoh. Masih penasaran nih sarokoh, kejar lagi Nabi Muhammad, tebas lagi. Udah gini jatuh lagi kudanya, nyusruk lagi, dibantuin lagi. Mari bang tangannya, diangkat. Sampai